Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB, iya Ridwan Kamil ya. Saya nggak hitung sih ya, tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Berarti membenarkan adanya aliran dana? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Serang menangkap 2 orang tersangka pelaku pengeroyokan terhadap sejumlah wartawan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang, Banten. 2 terduga pelaku adalah petugas keamanan PT Genesis Regeneration Smelting. Pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah kelompok diduga security pabrik, ormas, dan oknum Brimob. Menurut keterangan petugas kepolisian, polisi telah mengantongi nama-nama pelaku. Selain menangkap 2 pelaku, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Pengeroyokan terjadi karena adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 import oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan ini diduga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebelum pengeroyokan terjadi, petugas keamanan diduga anggota Brimob sempat ditegur oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena berusaha menghalangi tugas wartawan. Namun setelah penyegelan usai, ormas dan oknum anggota Brimob tersebut balik mengeroyok wartawan dan humas kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga yang mengunjungi Pantai Natal di Desa Pasar 6 Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara sempat ketakutan karena jarang-jarang melihat seekor buaya di tepi pantai.
Namun karena buaya hanya diam saja, warga termasuk sejumlah bocah pun mendekati buaya tersebut. Bahkan sebagian bocah nekat bermain lompat-lompatan di atas tubuh buaya. Padahal terlihat buaya ini mulutnya masih menganga dan dikira awalnya masih hidup. Salah seorang warga akhirnya memberanikan diri mendekati mulut buaya dan akhirnya diketahui buaya telah mati. Belum diketahui pasti penyebab buaya tersebut mati hingga sampai terdampar di tepi pantai. Buaya yang ditemukan warga ini berjenis buaya muara dengan ukuran panjang sekitar 3 meter. Kemunculan buaya di desa Pasar 6 Natal memang sudah sangat meresahkan. Bahkan hampir setiap hari buaya menampakkan diri mengincar kambing peliharaan warga. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Siswa dan siswi SDN Menteng 01 Jakarta Pusat antusias dengan kehadiran salah satu tokoh animasi Sentong pada perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Mereka diajak bermain dan bergembira dengan berbagai perlombaan dan hiburan yang dihadirkan pada kegiatan yang diinisiasi MNC Peduli dan MNC Animasi ini. Perayaan ini juga terasa spesial dengan kehadiran Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tonusudibyo, yang memberikan dongeng tentang perjuangan anak-anak dalam menggapai mimpi. Harapan kami dari MNC Peduli tentunya agar anak-anak Indonesia dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia ke-80 ini bisa menjadi anak-anak yang lebih bersemangat, memiliki semangat gotong royong, semangat kemerdekaan, dan kedepannya bisa menggapai cita-cita mereka untuk menjadi orang-orang hebat, penerus pemimpin di Indonesia yang kita cintai ini. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli dan MNC Animasi juga menggelar lomba menggambar dengan tema Kemeriahan Hari Kemerdekaan. Sementara lomba bagi para pendidik di SDN 01 Menteng ini yakni lomba guru terkreatif dalam mengajar yang langsung dinilai oleh para siswanya. Kami berterima kasih karena kegiatan kami dibantu dan disupport oleh MNC Peduli sehingga kami dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan menghargai para pahlawannya kepada peserta didik kami. Ada banyak lomba, ada juga pertunjukan-pertunjukan lainnya seperti gambang kromong, angklung, tari, dan paduan suara. Seru banget, apalagi kita juga kedatangan dari MNC Media yang juga mendukung perlombaan-perlombaan di sekolah kita. Dengan semangat kemerdekaan, MNC Peduli dan MNC Animasi berharap kegiatan ini dapat menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus bermimpi dan berkarya demi masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Henry Aprila, Auliansia Ramadan, dan Raga Firdaus melaporkan. Pemirsa GTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.